Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di episode kali ini aku udah nyiapin satu cerita horor yang berjudul Ekspedisi Malam Jumat Kliwon. Nah, jadi cerita ini nih menurut aku keren banget dan aku baru selesai baca, makanya aku langsung mutusin buat aku nge-share ke kalian. Nah, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat video-videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Sambil menunggu janji saya tentang tiang kembar yang menimpa neneknya teman saya, nggak ada salahnya saya sekedar nge-share pengalaman waktu pertama kali saya ikut Mapala 2 tahun yang lalu. Bagi saya, ini salah satu malam yang paling menantang, karena rupanya saya nggak sendirian. Untuk mempersingkat malam kita, nggak ada salahnya saya ingetin kembali. Untuk melihat ke sekeliling, mungkin ada satu di antara kalian yang beruntung, di mana mereka ikut menemani sajian saya malam ini. Seperti yang saya bilang, kejadian ini terjadi 2 tahun yang lalu. Waktu saya ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatannya sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi Mapala kampus. Singkatnya, saya adalah satu dari orang yang ikut. Well, siapa yang gak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi, saya udah senang aja bisa ikut kegiatan ini. Namun, rasa senang saya harus saya pikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Saya sempat protes, kenapa harus malam Jumat Kliwon? Dan dengan enteng mereka cuma bilang, lu kan sering naik gunung, mau naik hari apa aja sama aja, lihatnya pohon doang. Salah satu dari pengurus memang kenal saya, dan sepak terjang saya naik gunung. Tapi, saya pikir ini bukan ide yang baik. Tapi ya sudahlah. Akhirnya, saya nurut apa kata mereka sebagai pengawas dalam perjalanan ini. Gunung yang saya maksud nggak bisa saya sebutin. Tapi, saya bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur. Namun, kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian. Karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jurit malam untuk sekolah dan kampus. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting menghubungkan kota saya dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Lanjut, kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa. Karena cukup banyak yang ikut, di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti. Karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja bergabung ke Mapala. Saya nggak begitu antusias dengarnya. Namun, semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game di sana. Di tengah perjalanan, saya bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya, yang dari fakultas desain cuma saya sama teman saya satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya, saya cuma diem duduk di kursi paling belakang. Jam 5, kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang gak terlalu besar. Rupanya, ini bukanlah tujuan kita malam ini, karena tujuan kita akan masuk jauh ke hutan. Saya akhirnya cuma cengok, sembari geleng-geleng kepala. Maksud saya, ini jam 5 sore dan sebentar lagi hari mulai petang. Dan mereka menyuruh kita masuk ke hutan. Gak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya kami semua setuju. Saya bisa lihat gak ada yang keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung.
Dan mereka nggak tahu aja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya, pembagian kelompok pun dimulai. Dengan masing-masing anggota per 4 kelompok diisi oleh 4 orang. Saya dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut saja namanya Endira, Umil, dan Bekti. Saya nggak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya, toh ini cuma kegiatan mapala biasa yang pasti cuma jalan-jalan nikmatin malam. Tapi rupanya Endira lebih sering curi pandang ke arah saya. Sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua. Masnya bisa lihat ya. Saya yang dengar itu cuma merespon dengan bingung. Lihat apa mbak? Tapi dia nggak lanjutin. Lalu pergi begitu aja. Tepat setelah sholat isya, kami bersiap masuk ke hutan. Dengan jalur yang sudah ditandai, di sini semua dimulai. Kelompok saya jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, saya cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, saya di jalan paling belakang. Di depan ada Bekti yang membuka jalan plus lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, saya bisa lihat beberapa kali Endira ngelirik saya. Seolah ada yang mau dibicarain. Saya pun jadi nggak nyaman. Dilihat seolah-olah saya bawa sesuatu. 20 menit perjalanan saya isi dengan napas. Karena saya punya masalah dengan pernapasan terutama ketika ada suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti waktu melihat Umil udah nggak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini Endira ngedeketin saya. Lihat nggak di sana ada apa? Endira nunjuk sesuatu di semak belukar. Iya, gue lihat pocong, kata gue sebel. Endira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Gue masih lihat tempat itu. Dan tiba-tiba gue jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niat gue cuma bercanda. Gue nggak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, saya ngerasa ada yang ngikutin di belakang. Leher belakang saya jadi lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong. Sepertinya lapangan. Dan saya bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanan sendiri memakan waktu cukup lama, sekitar 50 menit. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakang saya sudah pada sampai duluan. Bangsat, lu kemana aja? Colis, teman saya yang sefakultas nyamperin saya sambil marah. Maksudnya, saya bingung. Gue bisa lihat banyak pengawas. Lihat gue nggak enak. Akhirnya Colis bawa gue menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja sampai hampir 1 jam. Gue udah panik sama yang lain. Lah, gue lewat jalan yang lu pada kasih tanda, kata saya membela. Ya tapi hampir 1 jam. Lu muterin gunung apa gimana? Endira ngedeketin. Saya dan Colis kemudian dia bilang, sorry kak, saya tadi capek banget. Jadi minta berhenti lama buat istirahat. Saya bisa lihat Endira bohong. Ya udahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam. Colis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum saya tanya, Endira seolah tahu dan langsung jawab. Mereka emang suka mas, gangguin orang kayak kita. Kalimat itu bikin gue makin gak enak. Gue dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda. Sementara Umil dan Endira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antar tenda nggak terlalu jauh, tapi masih lega. Saya masih mikirin ucapan Endira. Entah kayaknya saya familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Colis manggil saya. Rupanya, saya ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya saya nolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin nama saya. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan ngembaliin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Rupanya, saya baru tahu
Lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunakan buat off-road, sepeda gunung. Tapi karena malam ini jadi saya nggak bisa lihat jelas. Bila ini tempat off-road, artinya titik ini nggak begitu jauh dari jalan utama. Kembali saya mikir, kok bisa sampai selama itu kami jalannya? Saya balik dan ngejelasin ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek. Dimana yang paling cepat ngumpulin bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini saya bisa lihat Indira lihat ke sekeliling, ada kecemasan dalam wajahnya. Saya langsung kerahin begitu pengawas niup peluit bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, saya ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setahu saya di sana pasti banyak sampah. Rupanya Indira berdiri tepat di belakang saya. Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja, saya bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi saya ngumpulin, Indira akhirnya ngomong. Pocongnya usil ya mas? Saya cuma ngeliatin dia sambil tanya, pocong apa sih mbak? Lah itu, yang tadi bikin kita muter-muter. Saya lirik Bekti dan Umil. Cukup jauh buat dengar obrolan kami. Akhirnya saya tanya, Dir, kamu bisa lihat gituan tak? Apa cuma bikin saya jadi ketakutan aja? Jawab Indira. Dia ngeliatin saya curiga. Masnya bisa lihat juga kan? Saya nggak bisa mbak. Akhirnya saya bilang, lah tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi? Saya akhirnya ngeliat dia serius. Lu beneran kan? Nggak lagi bercanda? Indira cuman menggeleng. Ada berapa pocong di sini? Kata saya akhirnya menyerah. Nggak tahu mas, nggak kehitung. 40 mungkin. Saya langsung lemes. Tapi mas, kata Indira, mata kamu loh bercahaya. Masa nggak bisa lihat? Akhirnya saya tahu alasannya. Saya jadi ingat waktu peristiwa saya dibawa ke Banyuwangi. Ya sudah dihilangkan kok. Akhirnya Indira paham. Dari situ saya mulai tertarik. Dan kemudian saya tanya, di sini cuma lu doang yang bisa lihat ya? Indira cuma menggeleng. Ada 5 yang bisa mas. Terhitung kamu seharusnya, tapi sekarang jadi 3 orang. Saya coba tanya, siapa aja, tapi si Indira nggak mau ngasih tahu. Jadi kalian sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat. Indira cuma mangguk, kemudian bilang, nggak semuanya bisa tahu, tapi yang menonjol yang bisa lihat. Karena semakin penasaran, akhirnya saya tanya ke Indira apa aja yang ada di sini. Di sini banyak pocongnya mas, tapi ada juga mbak-mbaknya. Mbak-mbak apa Ndir? Itu di atas pohon, ada mbak-mbak yang lagi liatin kita. Saya melihat ke atas dan benar saja, leher saya tiba-tiba meremang dengan sendirinya. Jadi mereka yang bikin kita muter-muter. Indira akhirnya mangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan saya ngelihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutar. Saya pun ikut lihat apa yang terjadi. Dan rupanya salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat ke semua orang yang ada di sini. Saya ngelirik ke Indira, kemudian ngomong pelan. Lu bilang ada 5 orang termasuk saya. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa lu ngomong jadi 3? Indira akhirnya ngomong, yang satu lagi udah dirasuki soalnya. Saya kaget. Dengan jarak sejauh itu, bagaimana mungkin Indira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang, keadaan waktu itu udah nggak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan cewek yang saya tahu cutting saya dari Fakultas Ekonomi. Saya ingat, dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Yang buat saya bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng.
Kemudian, sebegitu nggak terkendalinya keadaan waktu itu. Akhirnya saya inisiatif buat bantu. Di situ, waktu pegang tangannya, saya kaget. Badannya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan cewek itu ngelihat ke arah saya seolah-olah saya ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin saya merinding. Indira ngedeketin saya, dan dia bilang, "Mas, gue lupa, hari ini malam Jumat Kliwon bukan sih?" "Lah," kata gue, "bukannya lu udah tahu kita kesini pas malam Jumat Kliwon?" Wajah Indira kayak nyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar, "Ini tempat rame banget mas, udah kayak pasar." Gue yang dengar itu langsung tahu. Di situ cewek itu mulai ketawa. Serem banget ketawanya. Sampai gue nggak tahu harus bereaksi gimana. Sementara pengawas yang lain cuma baca-baca ayat sambil disiram air. Saya cuma ngebatin, "Lah, di sini nggak ada yang penanggung jawabnya atau gimana ya?" Setelah ketawa, dia nangis. Kenceng banget suaranya dan terakhir dia menggeram mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian pegangin dan gak bisa diapa-apain, kami sepakat buat angkat dia. Sementara itu, satu orang mulai cari pertolongan. Di sini Indira masih ngeliatin ke sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Saya ngedeketin Indira. "Ada apa sih? Lu gak ngerasa apa gimana?" kata Indira. "Maksudnya?" "Mereka ngincer kita," kata Indira. "Kita? Gimana maksudnya?" kata gue. "Tuh, tadi lihat gak sih mata? Tuh makhluk ngeliatin lu sambil nyengir." Indira akhirnya nunjuk ke tanah lapang di sekeliling. Di sini tuh udah kayak pasar, rame banget. Gue gak pernah lihat sebanyak ini ngumpul jadi satu. "Terus gimana?" kata gue. Indira ngelihatin cewek itu yang juga ngelihatin kami. "Lu tahu berapa yang masuk ke tubuh tuh cewek?" kata Indira. "Berapa emang?" "Sekitar 14-an lebih kurangnya lah." Akhirnya gue tahu apa yang terjadi. Jadi gue tanya, "Sekarang lu kasih tahu siapa selain gue, lu dan tuh cewek yang bisa lihat beginian." Indira tampak giring saya ikut ke anak-anak yang masih ngumpul. Kemudian nunjuk cowok yang duduk di sudut. "Mas yang itu," katanya ditunjuk. Gue pun mendekati mas itu, yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja, kayaknya dia diam, anteng seolah nggak panik sendiri. Indira nahan gue. "Dia jahat," kata Indira. Gue nggak paham maksudnya, tapi begitu gue udah dekat banget, dia ngeliat gue, kemudian nyinden. Gue otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana nggak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek. Ya anjir, merinding gue. Gue semakin merinding total. Gue akhirnya cuma bisa ngeliatin. Pengawas yang lain gak ada yang berani ngedeketin nih cowok. Padahal Indira sendiri bilang, cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatifnya energi yang merasuki. Semakin larut akhirnya gue dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan datang bersama warga. Di sana akhirnya beliau bantu megangin. Di belakangnya ada mbah. Mbahnya ini pakai sarung doang, dimana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu tuh dingin banget. "Walah, kok bisa-bisanya sih nak kalian mengadakan acara pada malam Jumat Kliwon begini?" kata beliau. Pertama, tuh mbah-mbah ngeliatin cowok yang nyinden sendiri. Tapi kayaknya beliau nggak peduli, malah datangin cewek yang pertama kerasukan. Cara menyambutnya pun nggak masuk akal. Karena yang dia lakukan cuma megang jempol kakinya. Tiba-tiba dia teriak kayak kesakitan. "Rasain," kata mbah itu. Gue kagum ngelihatnya. Karena setelah teriak keras tuh cewek jatuh pingsan. Kemudian mbahnya bilang, "Sudah selesai." Yang kedua ini, mbahnya cuma megangin kepalanya. Walaupun mata tuh cowok melototin mbah ini, tapi setelah entah nyambut apa dari ubun-ubunnya, cowok itu pun jatuh pingsan begitu aja.
Setelah itu, gue bisa lihat mbah itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu. Turun lebih ke bawah, di sana ada surah kampung. Gue dan yang lain akhirnya bermalam di sana. Apa sih yang lu lihat dari tadi? Kata gue. Yang mana? Katanya bingung. Yang katanya jahat, jawab gue. Oh, yang itu. Gue nggak tahu tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya gue nggak lihat dia datang dari arah manapun. Maksudnya gimana? Gue bingung. Dia tuh makhluk, entah datang dari mana, dia datang gitu aja. Dan hawanya itu bikin merinding. Orang kaya lu bisa merinding juga, kata gue baru tahu. Tak kasih tahu ya. Tuh cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya. Tapi nih makhluk, dia sendirian masuk dan gak ada yang ikutin dia masuk. Jadi, coba lu simpulin. Seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani, padahal itu rame loh. Terus, dari mana lu tahu kalau ada yang kerasukan? Indira diam cukup lama. Kemudian dia bilang, ada yang ngasih tahu gue. Ngasih tahu gimana? Tanya gue penuh selidik. Ya ada yang ngasih tahu gue, Mbah Buyut katanya. Mbah Buyutmu? Jawab gue. Nggih. Jawab Indira dengan wajah tidak tertarik. Maksudnya, Mbah Buyutmu di sini. Dia yang ngasih tahu. Akhirnya setelah gue pojokin, Indira pun menceritakan semuanya. Sebenarnya gue dikasih ini, dan ini tuh kayak turun-temurun dari keluarga bapak, katanya. Buat jaga gue dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa gue gak ada yang deketin. Mbah Buyutmu yang jagainmu gitu, kata gue. Nggih, Mbah Buyut gue yang jaga. Di mana beliau sekarang, kata gue. Indira ngelihat gue. Dia di belakang lu, sedang ngendus bau badan lu. Gue cuma bisa bantah. Bercandanya nggak lucu sih ini. Terserah, kata Indira. Tapi gue emang ngerasa nggak nyaman. Terus, lu bilang mata gue bercahaya. Kok gue nggak bisa lihat mata lu bercahaya? Kata gue. Lu sendiri kan yang bilang, ada yang nutup mata batin lu. Indira diem cukup lama. Kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru gue tahu. Alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batin lu ditutup paksa gini? Gue nggak tahu kenapa pertanyaan Indira kayak semacam kode tersirat yang bikin gue harus bertanya lebih jauh. Maksudnya gimana? Tanya gue bingung. Awalnya dia ragu, tapi akhirnya Indira bicara sama gue. Ada dua manusia yang bisa lihat bangsa alus. Memperdalam kebatinan dan pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya, lu masuk dalam kategori yang kedua. Indira diam lagi. Dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat nutup mata batinnya. Tapi, untuk orang dengan kelebihan seperti ini, itu susah buat nutupnya. Lu gak inget tahapan bagaimana pas mata batin lu ditutup? Kata Indira. Tiba-tiba gue inget lagi kejadian waktu itu. Waktu dimana gue dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup. Itu pun dilakukan setelah gue sembuh sehabis khitan. Gue diem lama, kemudian tanya, gimana cara lu tahu kalau gue ini dari lahir bisa lihat? Indira ngelihat gue kayak penuh selidik. Lu gak tahu apa-apa ya kayaknya. Apa sengaja gak dikasih tahu ya? Gue gak tahu apa-apa, kata gue pasrah. Pantes lu gak nangkep pesan gue dari tadi, katanya. Gue akhirnya tanya, apa maksud pesan itu? Tapi Indira menolak ngasih tahu lebih jauh. Lu pengen tahu gimana gue bisa tahu lu bisa lihat dari kecil? Katanya, tahu di belakang matamu. Tepatnya di belakang kepala kamu. Di sana ada dua mata lagi. Meskipun lu bilang udah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Gue asumsiin lu sama kayak gue, katanya. Terus, tanya gue semakin penasaran. Cewek dan cowok tadi beda. Mereka kayaknya belajar kebatinan dulu, jadi mereka nggak bisa lihat gue. Satu lagi, siapa yang bisa lihat? Indira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir. Jadi, akhirnya gue nggak maksain. Malam itu gue pakai tanya banyak hal.
termasuk rupanya. Sesama yang dikasih sejak lahir bisa lihat hanya dengan mata. Pantes, kebanyakan tiap gue ketemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandang gue tertarik. Di antaranya yang nyuruh gue buat tiduran beralaskan daun pisang dan berbantalkan batang pohon pisang. Di situ juga gue ngomongin makhluk apa aja yang ada di sana. Indira pun ngasih tahu gue tentang kesalahan kaprah orang-orang. Di mana sebenarnya pocong itu terbang. Mereka nggak loncat seperti di film-film. Pocong itu terbang, mereka nggak lompat. Dan kuntilanak sama sundol bolong itu berbeda. Sundol bolong itu kakinya nggak nampak tanah. Sedangkan kuntilanak, mereka nggak terbang, tapi mereka merangkak. Lu bayangin, kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang. Padahal mereka merangkak ke atas pohon. Ngobrolin hal itu bikin gue merinding setelah tahu banyak hal. Keesokan paginya, bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas mapala dan penerimaan anggota baru. Sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang, termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat nggak ngomongin itu sama sekali. Yang saya tahu, si cewek emang lagi ada masalah menurut kabar yang gue dengar. Sedangkan si cowok, dia lagi sial saja sempat kosong pikiran. Karena kaget, mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bus, Indira kembali duduk bersama Umil. Saat itu, entah kenapa, gue udah nebak siapa orang yang kelima itu. Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan, gue dapat pelajaran banyak dari ini. Sekarang, gue masih sering lihat Indira di kampus. Tapi setelah gue udah nggak lanjut ikut mapala, karena sekarang gue kerja sambil kuliah. Terakhir kali kita ngobrol, waktu gue ketemu dia di kantin. Indira ngasih tahu sesuatu. Sebenarnya, lu juga ada loh yang jagain. Hanya saja, dia jaganya cuma dari jauh. Gue yang denger itu pun kaget awalnya. Tapi Indira ngelanjutin. Gue rasa nyokap lu tahu sesuatu. Coba tanyain beliau. Namun, sampai saat ini, gue belum tanya sama sekali sama nyokap. Lain kali mungkin gue bakal tanyain. Toh, sekarang gue udah nyaman dengan kehidupan yang sekarang. Terakhir, sebenarnya di kamar gue udah ditanam sesuatu. Mungkin makhluk seperti itu gak bisa masuk. Makanya, gue paling nyaman ada di kamar. Pernah gue usul buat tanam di rumah, tapi rupanya penghuninya gak terima karena mereka di sini lebih lama. Akhirnya demi kebaikan bersama, cuma ditanam di kamar biar gue punya ruang privasi. Kalau ada waktu, gue bisa ceritain. Dan intinya gue cuma bisa bilang, mungkin antara kalian juga ada yang lagi merhatiin atau jagain. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak. Dan kalau tidak mengganggu, ya biarin aja. Yang penting, jangan pernah jauh sama yang buat hidup. Kalau kata orang Jawa, sing moho kuoso, sing nuntono garis uripne manungso. Yang maha kuasa adalah yang menentukan garis hidup manusia. Dan terakhir gue tutup thread ini. Selamat malam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke guys, jadi segitu video dan ceritanya untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan ceritanya dan mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan video dan ceritanya, jangan lupa buat di like, subscribe, share, komen, and share sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi buat bikin video-videonya dan aku semakin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Nah guys, jadi di episode kali ini ceritanya sudah selesai, sudah tamat, tapi jangan khawatir. Di next episode aku udah nyiapin lagi satu cerita yang gak kalah horor dari ini. Oke guys, mungkin terakhir dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya and bye-bye.